Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Jadi Bung Apan dan Bung Asrian ya, sebenarnya secara program kita ini sudah oke. Ya, sudah oke. Tinggal lagi bagaimana dalam pelaksanaan program-program itu ya, harus betul-betul di bawah dalam sebuah kendalian leadership yang baik, kan. Sehingga apa yang sudah direncanakan itu betul-betul berjalan sebagaimana mestinya. Karena memang perhatian kita pada sektor pertanian itu sudah betul. Betul. Mengingat bahwa memang sebagian besar kita adalah bergerak di bidang sektor itu. Ekonomi kita juga masih. Nah, oke. Tadi kita sudah banyak mengungkapkan tentang persoalan itu ya. Sekarang kita mulai. Kita kan memang secara real kan memang belum keluar nih. BPS data BPS baru kan belum keluar. Tapi ancar-ancarnya kan sudah begitu. Kalau saya tanya kira-kira menurut Bang Apan kita pada kuartal kedua ini kita bisa. Sebelum itu Bang, saya kira saya perlu ini juga. Ini nggak bisa Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Timur sama Bupati Lampung Selatan cuci-cuci tangan, pura-pura nggak punya salah, ini nggak bisa. Oh ya, karena memang ini di sana di kabupaten kan sebenarnya kan. 2/3 petani Lampung itu ya di 3 kabupaten ini. Jangan tenang-tenang. Kalau sebetulnya kalau kita bicara statistik, logikanya, kalau petani di 3 kabupaten ini baiklah petani di Lampung. Tengah, Timur, Selatan ya. Itulah 3 paling banyak. Ya kan? Jadi kalau 3 ini remak ya remak lah angka agregatnya di tingkat provinsi. Nah, saya kira ya nggak bisa kalau kemudian ini hanya bertumpu kepada kebijakan pemerintah provinsi, nggak juga lah. Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Timur, Bupati Lampung Selatan, nggak harus ini. Mereka harus lakukan Karena itu sentra-sentra pertanian di situ ya. Di situ. Ya, karena kita pertanian kita ini pangan. Ya, 2/3 dari 2,2 juta itu di situ. Oke Bahwa lah. kemudian pada pilkada kemarin Pak Arinal dan Bu Nuni itu menang paling banyak juga 3 kabupaten itu kan, jadi ada pertanggungjawaban moral dong. Ini harus kita ini kan. Nah, terkait dengan prediksi saya kira ya memang pertama kita memang belum tahu datanya, tapi kalau ngelihat tren nasional terus ini yang nurun, ya saya kira ya ajaib banget kalau kita bisa kemudian masih bisa plus ya. Masih bisa plus di saat ini malah makin tajam kan, di saat nasional sama regional makin tajam, kita plus ya ajaib banget. Dan ya kalau saya belum lihat tanda-tandanya itu sampai sekarang, makanya saya tanyakan ada nggak yang udah lihat hilalnya ini? Kalau kita belum lihat hilalnya ini. Nggak, berarti Anda prediksikan minus ya? Apa? Minus sih kita. Minus. Prediksi berapa? saya ini ya minus. Dalam minus berapa nih? Ya, kita nggak bisa kira-kira dalamnya nih. Tapi kalau pakai rasio antara waktu di kuartal di triwulan pertama, rasio antara kita sama nasional sama regional, kalau nasionalnya sampai -7, saya kira kita udah bagus bisa -10 itu. Oh, masa? Iya, kalau sampai kalau gitu, minus 10 mau apa? Kita ketok kepala itu kan. Itu udah bahaya, mati ekonomi Lampung kan. Nanti karena kalau asumsinya adalah linier ya, artinya yang terjadi di triwulan pertama sampai ini. Kalau Bung Apan memprediksi pertumbuhan ekonomi kita ini masih di bawah pertumbuhan rata-rata nasional dan regional. Ya, saya masih karena saya belum melihat hilalnya sampai sekarang. Kalau kita merujuk pada yang kemarin itu kan kita kan di bawah 2% ya dari pertumbuhan rata-rata nasional. Kemudian dari Sumatera juga lebih 2%. Berarti Anda akan memprediksikan sama. Kalau misalnya nanti -7%, maka kita -9%. Begitu. Iya, kalau linear begitu. Kecuali memang ada sesuatu yang ajaib atau ada sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah yang kita nggak tahu. Nah, bisa aja kan. Iya. Bisa ya, ini rahasia. Ada jurus rahasia yang kita nggak tahu. Nah, tapi oke, Bapak Sred. Pemerintah itu kan dia tidak semua kegiatan itu kan dianggarkan. Betul. Yang utama itu kan kebijakan, regulasi. Nah, itu yang sebenarnya juga punya peran yang besar. Jadi pemerintah itu walaupun nggak berbuat ketika dia mengeluarkan regulasi yang
sehat, kondusif bagi dunia usaha itu sesuatu yang sangat Tumbuh. luar biasa itu kan. Artinya mau Itu tadi yang dibilang mau apa nggak terlihat tadi itu nggak? Iya, hilalnya nggak ada ini. itu yang juga yang harus kita lihat artinya peran-peran pemerintah itu tidak harus yang dalam bentuk Kalau kita lihat dari kebijakan, pasti tidak. Karena kan fokus pada saat atau triliun itu pada COVID semua kan, Iya. betul loh. Tapi ya, Jadi- tapi saya melihat apa kalau istilah bunga panen hilal itu memang ada tanda apa istilahnya peluang lah ya, peluang baik Ya. Kemungkinan, positifnya. ya. Iya. Pertama kan di April ini neraca perdagangan kita udah surplus. Ya. Oke. Itu satu ya. Ya. Yang kedua, ya tinggal kita nunggu Mei sama Juni kan dengan. Ya. Artinya setidaknya itu merupakan satu potensi kekuatan yang membackup lah katakanlah tadi. Ini kan nanti kalau kuartal kedua itu kan adalah pertumbuhan pada bulan April, Iya. Mei, Juni. Iya, ini baru satu Iya. Saya mau komentar soal ini, Bang. Jadi kan salah satu ini secara textbook ya. Waktu kita dulu kuliah, salah satu fungsi APBD itu kan menstimulus perekonomian. Ya. APBD kita hari ini karena memang perintah amanat dari Iya. ini harus refocusing sama Covid. realokasi COVID. Itu kan tidak menghilangkan fungsi itu. Fungsi tidak. Nah, makanya pertanyaannya kan sebetulnya, makanya Hanya saya udah geser. sering bertanya sebetulnya. Hanya geser Iya. fungsi kalau dia normal ke aktivitas produktif, Iya. kalau ini dia ke aktivitas konsumsi. Konsumtif. Tapi tetap peran ekonominya ada. Nah, realokasi ini dipakai untuk apa? Ya kan? Kita kan beruntung nih, kita tidak setinggi Ya. daerah-daerah lain. Iya, tidak segera. Ya kan? Misalnya. Artinya kan dana yang sudah direalokasikan itu kan mungkin bisa-bisa saja kemudian diubah menjadi dirumuskan menjadi kegiatan ini yang tapi masih dalam konteks COVID, misalnya ketahanan pangan, meningkatkan daya beli. Kan itu memang itu aja kan. Ini kan kita bicara sekarang dampak nih. Kalau bicara ngobatin orangnya udah enggak lah. Nah, ini kan udah bicara dampak. Nah, ya ditajamkan. Cuman kan sampai sekarang juga Tapi kan memang pendapatan kita kan anjlok juga Bung Apan. Iya. Dari sektor pajak kendaraan bermotor Iya. itu 70%. Ya, yang paling cepat karena yang paling terdampak ini memang di pariwisata, Oke. ya termasuk otomotif. Oke. Karena Jadi- barang-barang tersier. lah Iya, istilahnya. kalau Bung Astrian tadi kalau Bung Apan udah jelas ya, pertumbuhan ekonomi Lampung masih di bawah rata-rata nasional dan regional. ya sampai Kalau April Juni ya. April Juni ya, Bung Iya. kalau menurut Bung Astrian gimana? Maka tadi saya masih mau tracer yang informasi pergeseran panen tadi. Iya. Itu karena kata kunci yang Iya, betul. gitu. Ya, saya setuju tuh. Karena makanya saya lagi ya coba cari konfirmasi ya. Kalau memang itu ada datanya istilahnya, bisa jadi kita penurunan itu bisa masih tertahan ya. Mungkin lebih rendah dari kemarin, tapi mungkin nggak terlalu anjlok. Nggak terlalu anjlok. Ya, Iya. nggak terlalu anjlok. Artinya masih tetap di bawah rata-rata nasional. Nah, kalau di bawah nasional atau tidaknya belum bisa ini. Karena sepertinya nasional akan Lebih dalam ya. iya anjloknya lebih dalam. Nah, kita ini tinggal tadi tergantung dari faktor ini. Kalau ada faktor pergeseran karena kita masih di pertanian, karena terjadi pergeseran musim, Ada kemungkinan ada- rebound. Ada bukan kalau rebound belum. Belum ya. Oke. Tapi Apa istilahnya? Sekarang kita konkret pada angka. melandai lah, melandai Kita ya. berandai-andai, kita kayak dukun lah udah dah. Kalau kita bilang pengamat permenati itu ketinggian. Anggapnya kita dukun Bung Apan. Iya. Menurut Bung Apan pertumbuhan ekonomi kita minus berapa? Kalau benar kalau misalnya tetap linear dengan Satu, yang untuk pertumbuhan nasional dulu. ya, misalnya kalau pertumbuhan nasional betul kata BPS 7%. Bukan menurut Bung Apan, menurut Bung Apan. Saya nggak bisa prediksi. Hah? Oke, bukan prediksi. Kenapa ya dukun kan itu aja gitu. Pakai Bukan dukun juga kita. Ya kalau angka nasional masih minus 7, ya saya masih meyakini walaupun tipis, kita masih di bawah. Masih di bawah rata nasional. Jadi mau dia minus Tapi 7,1, kalau misalnya dia minus 7, ya kan? Iya. Maka kita bisa minus 8, Iya. ya. Sumatera Nah,
Kalau Sumatera masih mungkin ada harapan kita tipis-tipis terdekat-dekat sama dengan ini ya, dengan apa dengan rata-rata minus 6, ya. minus 6 itu. Nggak, mungkin Sumatera 7 juga. Lebih buruk juga. Lebih bagus daripada rata-rata nasional. Lebih bagus ya, lebih bagus ya. Ya. Kalau TK lebih bagus ya. Ya, Kalau ya. saya min 7 dia minus 6. Ya. Kita minus 8 gitu ya. Kalau Mas Rian. Nah ini tadi itu ya peran ekonomi nasional itu kan masih cukup besar juga di daerah. Pertama kalau dia sebagaimana sebenarnya ini agak anomali juga kalau bisa dibilang ya. Biasanya BPS itu nggak berani Prediksi. prediksi. Iya. Nah, kalau dia Ini mengeluarkan itu kan berarti kan dia ada warning ini. Dia udah punya data April Mei kelihatannya. Dia tinggal nunggu konfirmasi Juni. mereka itu Pak Iya. konservatif untuk Iya, biasanya iya. Iya. Biasanya apalagi dengan pertemuan yang begitu buruk itu biasanya mereka lebih diam. Biasanya nggak mau ngomong ini. Nah, memang agak aneh juga itu. Agak aneh. Betul. Agak aneh. Karena dia bicara Berarti ini warningnya luar biasa. karena itu kan forumnya DPR Oke. soalnya. Dia sudah, kalau saya kayak gitu, mereka kan udah punya data Mei Juni, Iya. April Mei yang belum dipublikasikan. Kalau kita merujuk ya. pada prediksinya Sri Mulyani, Iya. ya minus terburuk kan minus 3%, Iya. katanya minus 3%. Itu udah untuk skenario yang terburuk lah. Ya, Tapi kan menurut perkiraan BPS bisa mencapai minus 7%. ya. Ya. Tergantung. Jadi Bu Sasian bisa katakan bahwa pertumbuhan Lampung itu lebih baik atau lebih buruk dari pertumbuhan nasional. Nggak usah pakai kalau-kalau, itu aja. Ini aja. bisa sama. Tapi saya masih ini di Menunggu yang pertanyaan itu. tadi itu. Masih ada istilah harapan. Masih ada yang ditunggu Iya. ya. Kalau itu kita masih bisa Ada tungguan berarti. minimal sama. Ada tungguan. Ada tungguan. Ya. Minimal sama. Oke. Dengan nasional. Ini yang mendekati. Ya, memang lebih. Tapi kalau saya akan katakan pertumbuhan ekonomi kita itu jauh lebih baik dari pertumbuhan rata-rata nasional. Ya. Iya. Ya, perkira saya karena Amin. Hah? Amin, kita amin. Karena tadi ada pergeseran panen tadi yang memang seperti itu ya mudah-mudahan begitu. Ya, Tapi ada salah satu ya. hal, apa? Kan ini setiap minggu kalian Menteri Keuangan selalu mengupdate makin lama makin defisit, makin lama makin ini. Ya, kalau tidak ada kejadian luar biasa, maksud saya kejadian luar biasa, kemudian misalnya muncul lagi surat baru misalnya yang kemarin ditahan 35%, kemudian agak ditambah lagi, yang ditahan dinaikin jadi 60%, tahun 60% ini tambah. Kalau itu yang terjadi, Tambah dalam. hampir pasti kita pasti lebih buruk. Karena penting banget ini masih kan. Ya, oke. Sektor pemerintahnya ini masih penting banget. Tapi pemerintah Belanja dalam pemerintah ini. perekonomian ini cuma 10% Ya, perannya. Makanya yang penting tadi soal kebijakan itu. ya. Ini yang bagaimana pemerintah Apa konkretnya kira-kira kebijakan itu? Apa harus ada beli pemerintah berani hedging harganya, harga produk pertanian? Itu nanti kita akan bicarakan lagi setelah kita akan melihat hasil real daripada adu kalau itu ya. Iya, siap. Kita gitu ya, kita close ya. Siap, siap. Baik Pak Firza, demikian diskusi kami ya bersama Bung Apan dan Bung Asrian ya. Memang diskusi kami ini tidak akan mengubah hasil karena memang pencapaian pada kuartal kedua itu ya sudah tinggal lagi nunggu beberapa hari. Ya. Tapi setidak-tidaknya itulah menjadi bahan kajian kita dan kita tentu berharap bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak seburuk yang dibayangkan dan demikian juga pertumbuhan ekonomi Lampung ya juga tidak seburuk yang Kita khawatirkan. ya. Demikian dialog ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.